Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau bikin video ngobrol lagi nih, lebih santai aja ya. Soal storage sama RAM di sebuah smartphone. Cuma bukan kayak UFS berapa pakainya atau kecepatan write-nya itu berapa, bukan. Bukan hal yang diteliti kayak gitu. Pokoknya di channel ini tuh kalau bahas gadget itu dinikmati guys, pemakaian sehari-hari aja ya. Nah, smartphone perantaranya yang mau kita bahas kali ini adalah Vivo Y50. Kenapa gue pilih ini? Karena kan dia pakai prosesornya tuh Snapdragon 665. Ntar akan kita bahas sedikit juga di tengah-tengah video ya soal performanya. Karena utamanya itu adalah kita tuh dapat RAM-nya 8 GB sama internal storage-nya itu 128 GB. Ini tuh menjadi di atas standar minimal Android sih menurut gua untuk pemakaian sehari-hari. Karena gua ada logika kayak gini nih, standar storage sama memori sebuah Android itu ngikut sama empuknya Android, yaitu Google. Nah, Google itu kan kayak teman-teman tahu mereka kan produksi smartphone juga. Dan smartphone terakhirnya yang mereka bikin itu punya internal storage sama RAM-nya itu 6 GB dan 64 GB. Jadi ya kayak logika gue tuh nyampenya untuk minimal pemakaian Android di tahun-tahun ini itu ya segitu. RAM-nya 6, internal storage-nya 64 GB. Karena ya makin kesini-sini tuh update-update dari sistemnya ataupun update dari aplikasi yang udah teman-teman install ataupun game yang udah teman-teman install juga itu kan pastinya makin gede ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang udah diprediksi sama Google. Tapi ya itu semua juga belum termasuk kayak kebutuhan kita pribadi masing-masing ya, kayak ngumpulin foto video lah atau downloadan Netflix, downloadan YouTube ataupun Spotify kayak gitu-gitu. Nah, balik lagi nyangkut ke Y50 ini. Berarti kan ini handphone hitungannya aman nih buat dipakai tahun ini ataupun tahun depan. Karena ya untuk standarnya aja dia udah di atas standarnya si Android punyanya Google. Kayak gitu maksudnya. Nah, buat gambaran aja di sini gua install beberapa game yang file size-nya lumayan gede ya. Kayak ini nih, urutan pertama itu ada di Live After yang ukurannya 5,16 GB. Terus yang kedua ada Honkai Impact ukurannya 5,14 GB. Sama yang ketiga ini gue install PUBG ukurannya 4,60 GB. Sebagai catatan ini semuanya udah gue paling update ya sampai video ini dibikin. Dan sisa-sisanya lagi ini yang 1 GB sama yang 2 GB sama ratusan megabyte juga ada ini gamenya. Intinya di tiap game ini biasanya kalau ada update-update pasti storage-nya akan nambah lagi kan ke depannya. Dan kalau mau ngelihat sisa storage gua dari 128 GB yang disediain, ini sekarang tinggal segini. Nah, jadi kebayang ya kalau storage yang cuma 64 GB tuh gimana. Emang sih balik lagi ke ya diri masing-masing, kebutuhannya itu seberapa. Tapi yang jelas kalau buat gue pribadi, 64 GB itu udah nggak bisa guys. Karena kan mikir juga ke depannya nanti beberapa aplikasi kayak game yang tadi kita bahas juga pasti akan ada update. Belum lagi dari sistem Android-nya ataupun dari UI-nya sendiri. Dan juga kalau misalkan teman-teman punya data WA gitu. Nah, WA gua aja sendiri kalau backupnya di sini ada 3 gigaan. Kalau WA tuh minimal paling 1 giga sih ya biasanya ya. Cuma kan ya tetap aja habis itu ada chat masuk, ada gambar masuk, ada video masuk kayak gitu-gitu lupa dihapus, ya nambah lagi dah tuh data backupnya. Lanjut lagi soal performanya, kayak yang tadi gue bilang di awal, Y50 ini kan pakai Snapdragon 665, skor Antutunya itu hampir 190.000. Jadi kalau buat mainin game-game berat tadi, ini juga aman-aman aja, selama ngikutin grafiknya itu default aja guys dari gamenya. Nah, biar nggak disangka hoax, sekalian aja kita tes gamenya ya. Game Live After ini secara default grafiknya tuh ditaruhnya medium. Gue coba pindahin ke HD dan ternyata masih aman-aman aja walaupun nggak 60 fps sih jadinya. Nah, ini Honkai Impact 3. Aman banget sih, tuh lihat aja sendiri, lancar-lancar aja gamenya. Gambarnya juga masih bagus-bagus aja sih mata gua ngelihatnya. Buat FPS-nya sendiri kelihatannya tuh kadang naik turun di antara 50 sampai 60 FPS. Oke, lanjut lagi nih, yang terakhir adalah PUBG dan teman-teman bisa lihat sendiri ini aman banget lah ya, lancar tuh guys. Tinggal tingkatin aja skill teman-teman biar bisa makan ayam tiap hari.
Terus juga nih, dari tadi teman-teman pasti nggak sadar ya sama kamera depannya si Vivo Y50 ini, atau Ultra O Screen kalau si Vivo bahasanya. Nggak ngeganggu penglihatan teman-teman kan dari tadi pas gue lagi ngetes game. Nah, karena gue juga kayak gitu guys, jujur-jujuran aja ya, kan selama ini smartphone itu makin berkembang dan ya makin banyak beredar, ada tuh yang punch hole-nya atau tompelnya itu ada di sebelah kiri ataupun di tengah atas layar. Ya kan. Nah, seiring waktu berjalan dan gue juga nyobain beberapa smartphone tersebut, itu punch hole yang ada di sebelah kiri atas itu jadi favorit gue. Karena kalau kita lagi main game itu sering nggak kelihatan ketutupan sama jempol sebelah kiri. Dan kalau kita lagi nonton film itu suka ketutupan juga sama black bar-nya gitu. Jadi udah kebayang ya amannya ngegame kita di Vivo Y50 ini. Tapi jangan lupa juga ngegame bisa lancar itu juga karena RAM-nya itu 8 GB. Sementara teman-teman nggak fokus banget ke game, RAM 8 GB ini juga ngaruh buat multitasking sehari-hari guys. Contoh real life-nya aja kayak gini nih, misalkan gue lagi ngedit foto di After Effects ya. Habis itu tahu-tahu ada DM IG masuk dan ya udah langsung gue lihat DM-nya dia nulis apa. Tahu-tahu ke distract, akhirnya gue masuk ke YouTube Studio buat balas-balasin komen kayak biasa tuh. Habis itu ya udah balik lagi ke After Effects buat ngeditnya, gue masih bisa lanjut lagi. Nah, itu ngaruh di RAM-nya guys. Kalau RAM-nya itu nggak mumpuni, itu yang editan foto kita yang udah di tengah-tengah kita udah lagi ngedit enak gitu ya, itu bisa jadi ngulang lagi dari awal. Itu pasti bete sih. Ya udah sih guys, paling segini aja ya video ngobrol kita kali ini tentang storage sama RAM di sebuah smartphone dalam pemakaian sehari-hari. Jadi ya kalau teman-teman sekarang pakainya ya ibaratnya batas minimal standarnya Android ya dirasa cukup ya itu nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau mau lebih kayak Vivo Y50 ini juga ya kenapa enggak? Dan juga berarti nih handphone bisa dibilang oke lah ya buat main game sehari-hari walaupun bukan HP gaming. Teman-teman kan ya tahu sendiri lah kalau Vivo itu emang biasanya fokusnya ke kamera kan gitu. Oh iya, terlebih ini baterainya juga goceng alias 5000. Jadi kalau pemakaian gua sehari-hari ini handphone tuh kuat atau ya bisa bertahan 2 hari lah. Pagi-pagi misalkan Senin gua ngecas jam 8, habis itu gua ngecas di hari Selasanya siang-siang juga itu masih bisa. Gitu sih guys. So, yaudah paling makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua Asa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.